يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله. Yang pertama adalah perang salib yang terjadi yang menyerang kaum muslim pada saat lemahnya Islam saat itu. Kemudian pada saat yang bersamaan di Mesir dan di Syam, kaum muslim dikuasai oleh kekuasaan Syiah yang bernama Daulah Ubaidiyah. Daulah ini disebut juga dengan Daulah Fatimiyah, mereka itu berpaham Syiah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kaum muslim Salahuddin untuk menumpas pasukan salib, sebelumnya membersihkan Mesir dan Syam dari pengaruh Ubaidiyah Syiah. Allah memberikan kemenangan kepada Salahuddin hingga puncaknya nanti kebebasan Palestina lewat perjuangan dan jihad Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian setelah kaum muslim selesai berperang melawan pasukan salib, datang musibah yang lain, yaitu serangan pasukan Mongol atau bangsa Tatar yang waktu itu dipimpin oleh Hulagu Khan, memporak-porandakan Baghdad hingga berhasil membunuh khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Musta'sim. Kita akan mempelajarinya, ikuti terus sampai selesai. Daulah Ubaidiyah yang berpaham Syiah di Mesir. Ini adalah masa kelam bagi kaum muslim, saat kaum muslim di Mesir dan juga di Afrika, saat orang-orang Syiah memiliki pengaruh yang kuat, memiliki jabatan dan kekuasaan yang kuat. Maka kemudian musibah ini menimpa kaum muslim selama 250 tahun mereka di bawah kekuasaan orang-orang Syiah. Daulah ini juga dinamakan juga dengan Daulah Fatimiyah karena pada awalnya orang-orang Syiah ini mereka mengkampanyekan bahwa mereka itu adalah dari golongan keturunan Fatimah, dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Nyatanya setelah diteliti oleh para ulama, mereka adalah orang-orang pendusta. Mereka inilah orang-orang yang sangat berbahaya. Pada masa kekuasaan Bani Ubaidiyah ini, mereka banyak melakukan tekanan-tekanan kepada kaum muslim. Bahkan tidak sedikit orang-orang Ubaidiyah ini, para penguasanya, memerangi kaum muslim sendiri, seperti yang mereka lakukan kepada kekuasaan Islam yang ada di Andalusia. Kemudian ketika terjadi pasukan salib menyerang kaum muslim, mereka bahkan bekerja sama dengan pasukan salib untuk memerangi kaum muslim. Na'udzubillah min zalik. Inilah masa kelam kaum muslim. 4 golongan Syiah kebatinan. Kita perlu mengetahui di antara sekte dan kelompok Syiah, mereka memiliki banyak kelompok. Di antara kelompok yang paling berbahaya dan paling kufur yang dinyatakan oleh para ulama adalah 4 kelompok, yaitu Qoromitah, Ismailiyah, Nusairiyah, dan Durus. Ini adalah kelompok yang sangat berbahaya saat itu. Kelompok ini pula yang menguasai kaum muslim saat ini, seperti kelompok Ismailiyah, Nusairiyah yang menguasai Suriah, yang kaum muslim saat ini sudah bertahun-tahun berperang, berjihad melawan kelompok Syiah Nusairiyah yang banyak membantai kaum muslim. Demikian pula selama 250 tahun mereka menguasai umat muslim di Mesir. Hal yang sama terjadi. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ditekan, diperangi, dibredel. Khutbah-khutbah para khatib diwajibkan untuk memuji dan menyebarkan paham Syiah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, pada saat di Palestina kaum muslim dikuasai oleh pasukan salib hingga akhirnya lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk membebaskan Palestina, Salahuddin berusaha keras untuk menyatukan wilayah-wilayah kaum muslim, diantaranya menyatukan Mesir ke dalam kekuasaan Bani Ayyubiyah. Maka kemudian Daulah Ubaidiyah berhasil ditumpas oleh Salahuddin dan rakyat Mesir memuji dan senang dengan kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Mesir jatuh di bawah kekuasaan Bani Ayyubiyah yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Daulah Ayyubiyah, Mesir dan Syam. Pada saat itu Daulah Bani Abbasiyah sedang ada di ujung tanduk karena begitu lemahnya Bani Abbasiyah
yang berpusat di Baghdad, sehingga melahirkan muncul pada masanya daulah-daulah kecil. Ada di antara daulah itu yang total memisahkan diri dari Bani Abbasiyah, bahkan memusuhi dan memeranginya, seperti yang dilakukan oleh daulah Ubaidiyah Syiah di Mesir. Akan tetapi kemunculan daulah Ayyubiyah Mesir dan Syam, mereka ini memiliki tujuan dan visi menyatukan kembali kaum muslim, kemudian memberikan kekuasaan itu kepada Bani Abbasiyah. Jadi daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini, mereka masih menaruh hormat kepada para khalifah yang lemah di istana Baghdad. Daulah Ayyubiyah ini menggantikan daulah Ubaidiyah. Ini adalah anugerah dari Allah kepada Mesir dan Syam saat lemahnya kekuasaan Bani Abbasiyah saat itu, yang seharusnya memimpin kaum muslim dan memberikan rasa aman serta perlindungan. Daulah Ayyubiyah memiliki tugas yang sangat berat. Karena begitu lemahnya umat Islam, serangan-serangan pasukan salib yang begitu banyak, kurang lebih terjadi 8 kali peperangan. Hal yang sama juga di Mesir terjadi, Ubaidiyah yang menguasai kaum muslim. Semua berhasil dikerjakan, tugas-tugas berat berhasil diemban oleh Salahuddin, kaum muslim bersatu di bawah kekuasaannya. Alhamdulillah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Salahuddin untuk melawan pasukan salib. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi masih belum lahir, pasukan salib telah menguasai Syam dan sekitarnya. Kurang lebih terjadi 8 kali serangan pasukan salib ke wilayah Islam. Yang pertama kali terjadi serangan di wilayah Turki sekarang. Waktu itu kaum muslim Bani Abbasiyah sudah mulai dikuasai oleh Bani Saljuk, golongan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka dari keturunan Turki. Itu perang pertama kali. Hingga akhirnya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, perang ini masih ada, kekuasaan salib masih bercokol kuat di Palestina. Kemudian Salahuddin tumbuh besar dan orang tuanya menanamkan semangat jihad kepada Salahuddin, hingga akhirnya dia menjadi prajurit yang hebat. Kemudian ada di bawah kekuasaan Daulah Zangkiyah yang ada di Irak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Salahuddin menjadi salah satu dari hamba Allah untuk melakukan tugas mulia membela Islam dan kehormatan kaum muslim yang diinjak-injak oleh pasukan salib tak beradab. Hingga akhirnya terjadi perang Hittin, perang hebat yang terjadi pada masa itu. Palestina bebas. Setelah 200 tahun di bawah penindasan pasukan salib yang menjajah kaum muslim hingga akhirnya diusir oleh kaum muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan izzah kemuliaan kepada kaum muslim dengan perang-perang dan jihad-jihad yang begitu hebat yang dilancarkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada pasukan salib Kristen saat itu. Perang pembuka yang menjadi penentu kemenangan hingga Allah membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dari kekuasaan pasukan salib, yaitu perang Hittin yang dilancarkan oleh Salahuddin kepada pasukan salib. Karena saat itu salah satu raja Yerusalem yang berkuasa, yaitu Raja Arnab, melanggar perjanjian yang dibuat oleh kaum muslim dengan pasukan salib. Bahkan adik perempuan dari Salahuddin dibunuh oleh salah satu penguasa di Yerusalem. Ini membuat murka Salahuddin, kemudian dia menghimpun pasukannya yang begitu besar, mengepung pasukan salib hingga terjadi perang Hittin yang begitu hebat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Salahuddin saat itu. Kemudian setelahnya terjadi pembukaan atau pembebasan yang dilakukan oleh Salahuddin. Puncaknya adalah pembebasan Baitul Maqdis. Inilah perang hebat yang dilakukan oleh Salahuddin. Setelah selesai kaum muslim berhadapan dengan pasukan salib yang begitu beringas, kemudian kaum muslim dihadapkan dengan pasukan yang tidak pernah mereka sangka, yaitu serangan Mongol ke wilayah Islam. Ini adalah peperangan dan sejarah yang begitu panjang. Pada awalnya Mongol itu dipimpin oleh Genghis Khan, salah seorang penguasa dari dinasti Mongol ini.
kemudian digantikan oleh anaknya bernama Hulagu Khan, yang Hulagu Khan inilah yang menyerang memporak-porandakan Baghdad hingga khalifah yang terakhir Al-Musta'sim berhasil dibunuh oleh pasukan Mongol, berikut dengan para keluarga dari Bani Abbasiyah. Kemudian salah seorang menteri penguasa yang ada di Irak Baghdad saat itu, yaitu Ibnul Alqami, ini berpaham Syiah. Dia berkhianat kepada penguasa Bani Abbasiyah, dan pengkhianatannya menyisakan luka yang begitu besar di tengah-tengah kaum muslim. Ibnul Alqami ini mengundang Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad, dan ia menjanjikan pertolongan dan bantuan kepada Hulagu Khan hingga kaum muslim pun dibunuh. Saat khalifah terakhir Al-Musta'sim berhasil dibunuh oleh Hulagu Khan, Ibnul Alqami, salah satu menteri dari Bani Abbasiyah, tidak dibunuh oleh Hulagu Khan. Kemudian saat itu begitu mencekam bagi kaum muslim hingga akhirnya terjadi perang yang hebat antara kaum muslim Mesir yang waktu itu dipimpin oleh Saifuddin Qutus. Hulagu Khan udah mati, kemudian digantikan oleh anak keturunannya, kekuasaan mereka bertambah. Terjadilah perang Ain Jalut di wilayah Palestina dan Mesir. Ya, di wilayah Palestina ada satu lokasi bernama Ain Jalut. Di situ Saifuddin Qutus dengan komando jihad dari ulama saleh penguasa Mesir saat itu hingga memobilisasi, tergeraklah puluhan ribu pasukan untuk menghadang pasukan Genghis Khan, pasukan anak keturunan Genghis Khan. Karena pada saat itu sudah terkenal tersebar di sentaro dunia bahwa pasukan Mongol adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Ini perang urat saraf ya. Tapi kaum muslim di bawah Saifuddin Qutus dengan gagah berani, dengan giroh dan semangat jihad yang besar untuk menghalau kesombongan, keangkuhan dan kezaliman pasukan Mongol di Ain Jalut. Alhamdulillah, perang terjadi pada bulan Ramadan. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslim. Ini sejarah singkat mengenai serangan pasukan Mongol dan bangsa Tatar ke wilayah Islam. Kemudian nanti akhirnya apa yang terjadi dengan anak cucu penguasa Mongol ini? Mereka masuk Islam. Belum pernah ada dalam sejarah penguasa atau penjajah yang menguasai satu wilayah biasanya mengajarkan, menyebarkan agama orang-orangnya, agama penguasanya. Namun ketika orang Mongol tersentuh hatinya dengan Islam, mereka yang menjajah wilayah Islam malah masuk ke dalam agama Islam hingga nanti akhirnya anak keturunan Mongol ini mendirikan dinasti-dinasti Islam seperti yang ada di India, kerajaan Mughal, sehingga anak keturunan mereka itulah nanti yang akan mendirikan Taj Mahal. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتوحيد